hari ini kita bersama-sama akan mempersiapkan ibadah kita. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh, merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan untuk masuk di dalam ibadah. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesetiaan Tuhan dalam hidup kami dari waktu ke waktu, sehingga kami tiba di akhir dari tahun 2025. Tuhan, kami sungguh mensyukuri segala pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Pagi ini ketika Tuhan memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah, secara khusus mempersiapkan diri kami untuk menyambut kelahiran-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah sekali lagi Tuhan, Engkau berbicara melalui pujian, melalui firman yang akan kami dengar. Dan biarlah hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan pakai setiap kami yang melayani, setiap media yang kami gunakan, supaya boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada minggu Advent ketiga ini yang disebut gereja sebagai Minggu Gaudete, yang berarti bersukacita atau memuji. Lilin merah muda melambangkan sukacita atau kemenangan. Lilin ini menunjukkan transisi dalam musim Advent dari pertobatan menuju perayaan. Kita bersukacita untuk menyambut kelahiran Yesus. Lilin merah muda disebut lilin gembala karena kabar sukacita kelahiran Yesus pertama kali diberitahukan kepada orang-orang yang rendah hati dan tulus. Biarlah pada minggu hari ini dengan hati yang tulus, dengan segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus.
Seperti gembala menuju Bethlehem, marilah kita menaikkan pujian. Gembala pergilah cepat-cepat. Gembala pergilah cepat-cepat menuju Bethlehem. Pergilah mencari di Bethlehem Sang Raja Israel. Sabda kini menjelma menjadi lekaslah berjumpa dengan Tuhan Al-Masih yang mulia. Ya, Bapak Ibu, mungkin pujian ini agak asing ya, agak jarang dinyanyikan, tetapi kata-kata ini menggambarkan bagaimana kerinduan para gembala. Udah nyala. Mati lagi lilinnya ya Bapak Ibu, maaf, kena AC. Ya, kita bersama-sama seperti gembala datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Marilah kita juga datang kepada Tuhan dan cepat. Ya, memang lagunya kelihatannya mendayu-dayu ya. Mungkin kalau dulu kan nggak bisa ada tol ya, jadi jalannya lambat tapi pasti. Mari kita datang berjumpa Tuhan dengan pasti. Ya, saya ajak kita mengulangi pujiannya dari bait yang pertama. Belajar sama-sama ya. Gembala pergilah cepat-cepat menuju Bethlehem. Pergilah mencari di Bethlehem Sang Raja Israel. Sang sabda kini menjelma menjadi lekaslah berjumpa dengan Tuhan Al-Masih yang mulia. Bait yang kedua. Yang malam pergilah dengan cepat menuju Bethlehem. Pergilah mencari di Bethlehem Sang Raja Israel yang maha tinggi dan kekal berkunjung di dunia. Lekaslah mencari Allah kekal yang datang di dunia. Gembala pergilah cepat-cepat menuju Bethlehem. Pergilah mencari di Bethlehem Sang Raja Israel yang maha kaya dan mulia berhamba di dunia. Lekaslah mencari Allah mulia pelayan dunia. So sekalian Lukas 5 ayat 32 mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ini adalah tujuan Yesus datang ke dalam dunia untuk membawa kita kepada hidup yang kekal dari keberdosaan. Dan kita menyadari seringkali kita juga melakukan hal-hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama. Kita datang kepadanya.
kita mengambil waktu teduh sejenak, kita akui dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami menyadari akan dosa-dosa kami, dosa yang kami perbuat, dosa dalam pikiran kami, dosa di dalam hati kami. Kami adalah orang-orang yang seringkali melanggar dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami datang mengakui setiap dosa dan kesalahan kami. Dan kami bersyukur kami memiliki Allah yang pemurah, Allah yang pengampun, Allah yang penuh limpah belas kasihan. Ketika kami mengakui dosa dan kesalahan kami, maka Engkau dengan limpahnya, dengan agung dan besarnya Engkau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih atas pengampunan yang Engkau berikan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Berita anugerah 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan membacakan 10 perintah Allah. 1, 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat dipersilakan duduk. Hari ini kita akan mendengarkan pujian dari Paduan Suara Anugerah. Kami persilahkan.
Terima kasih untuk pujian dari Paduan Suara Anugerah yang mengingatkan kita bahwa di dalam kesulitan, di dalam penderitaan, bahkan air mata sekalipun tetap ada sukacita karena Tuhan senantiasa menemani kita. Puji Tuhan. Mari saya undang untuk kita bersama dengan sukacita bangkit berdiri menyambut perayaan Natal kita yang semakin mendekat dengan pujian Gita Sorga Bergema. Mari kita pujian atau gemakan bahwa Kristus Raja sudah lahir ke dunia ini. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta termaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Saja. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia dalam naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Jemaat dipersilakan duduk. Hari ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Natal di Hatiku. Biarlah hati kita seperti palungan yang siap menerima kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Kita naikkan pujian ini satu kali lagi. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu.
biarkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan murni, biar hidupku berkenan padamu. Sebab kau tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami sudah memuji dan memuliakan nama Engkau. Tibalah saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Sehingga kami boleh melihat bagaimana rencana-Mu tergenapi melalui Yesus. Bagaimana rencana keselamatan yang Engkau sudah nubuatkan terjadi dan diwujudkan melalui pribadi Yesus Kristus. Satu peristiwa yang bukan kebetulan, satu peristiwa yang Engkau rencanakan untuk memberikan keselamatan, anugerah kekal bagi setiap kami. Saat ini kami menyerahkan pemberitaan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, kiranya boleh menjadi alat di tangan Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Dan setiap kami yang mendengarkan, iman kami di dalam Kristus boleh semakin diteguhkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. So sekalian, saya mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang kedua. Kita lihat ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Kalau sudah mendapatkannya, kita membacakannya secara bergiliran. Yang pertama dibacakan oleh saya, yang kedua yang genap dibacakan oleh saudara sekalian, demikian seterusnya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Supaya didaftarkannya bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung yang dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. So sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita menyaksikan sebuah film, mungkin di dalam diri kita kadang-kadang ada rasa nggak nyaman dengan film itu. Atau kita rasa film itu nggak bagus. Karena tidak sesuai dengan alur cerita yang kita harapkan. Dan endingnya juga tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita protes dengan sutradaranya. Kenapa sih alurnya begitu? Kenapa sih endingnya begitu? Khususnya kalau film yang ada jagoannya begitu ya. Terus jagoannya mati. Wah, kayaknya kita tuh kesel tuh. Kok jagoannya mati sih, harusnya hidup. Atau Bapak Ibu sekalian, penjahatnya tetap hidup. Kita harapin penjahatnya itu mati. Ya, kalau mati pembunuhan Bapak Ibu sekalian ya. Kita harapin penjahatnya itu mati. Nah, film kadang-kadang seperti itu. Ada alur yang kita tidak suka, ada ending yang kita tidak harapkan.
Kita kayaknya kalau nonton film, endingnya itu harus sesuatu yang menggembirakan, menyenangkan, dan membahagiakan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita hanya sebagai seorang penonton. Kita bukan seorang sutradara. Sutradara lah yang menentukan ceritanya, alurnya, dan endingnya seperti apa. Seorang sutradara lah yang menentukan film itu mau seperti apa, urutannya bagaimana, kejadiannya seperti apa, dan akhirnya seperti apa. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita lihat bahwa Yesus dilahirkan di kota Bethlehem sudah diskenariokan. Ada penulis skenarionya yaitu Allah sendiri di dalam perjanjian lama. Di dalam kitab Mika pasal yang kelima ayat 1 dikatakan walaupun kota Bethlehem yang terkecil. Tetapi dari kota Bethlehem itu akan bangkit seorang pemimpin yang dikatakan dia pemimpinnya. Seorang pemimpin yang berkuasa sepanjang zaman. Ada skenarionya yang Tuhan buat di dalam perjanjian lama. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, pada bagian yang kita baca tadi kita lihat ada alur-alurnya. Pertama dikatakan ada sensus penduduk yang dibuat oleh Kaisar Agustus. Kaisar Agustus ingin mengetahui berapa banyak orang-orang di bawah pemerintahannya. Maka dia berinisiatif mengadakan sebuah sensus. Dan mereka yang disensus harus pulang ke daerahnya masing-masing. Dan dikatakan Yusuf dan Maria itu berasal dari kota Bethlehem. Dan mereka adalah keturunan dari Raja Daud. Sehingga mereka pun harus kembali ke kota Bethlehem. Dan dikatakan pada saat itu Yusuf dan tunangannya Maria sedang mengandung, belum melahirkan. Dan ketika mereka sampai di kota Bethlehem dikatakan tidak ada tempat bagi mereka. Dan tidak ada tempat bagi Yesus untuk dilahirkan. Hanya dikatakan dia dilahirkan dan diletakkan di bawah, di atas palungan. Dan di sini kita lihat Bapak Ibu saudara sekalian. Yesus lahir tepat di kota Bethlehem. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, apa sih yang dapat kita pelajari dari urutan-urutan peristiwa ini? Kita melihat Bapak Ibu saudara sekalian, ternyata Allah berkuasa atas segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam kelahiran Yesus. Yesus sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Akan lahir di kota Bethlehem. Pada bagian ini kita lihat bahwa skenario atau nubuatan yang sudah Allah berikan di dalam perjanjian lama diwujudkan di dalam peristiwa ini. Jadi Allah berkuasa mewujudkan rencana agungnya. Yang kedua Bapak Ibu saudara sekalian. Allah merangkai semua peristiwa untuk menegaskan identitas Yesus. Dikatakan mereka kembali ke kota Bethlehem. Mereka adalah keturunan Raja Daud. Pada bagian ini juga ketika mereka datang ke kota Bethlehem dan Yesus dilahirkan di sana. Dan dikatakan dia adalah keturunan Raja Daud untuk menegaskan identitas Yesus. Bahwa Yesus yang kelihatannya sederhana, dari keluarga yang sederhana, dia adalah keturunan dari Raja Daud dan Mesias harus lahir dari keturunan Raja Daud. Pada bagian ini kita lihat saudara sekalian bahwa Yesus dikatakan lahir di kota Bethlehem dari keturunan Daud untuk menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah dijanjikan. So sekarang kalau kita lihat atau kita baca bagian ini, maka kita lihat berbagai peristiwa ketika Yesus dilahirkan adalah penggenapan dari nubuat di dalam perjanjian lama.
lahir dari seorang perawan itu sudah dinubuatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita membaca Yesaya 7 ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi kelahiran Yesus melalui seorang perempuan muda, seorang perawan, sebelumnya sudah dinubuatkan. Dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa ada seorang perempuan muda akan melahirkan dan bayi yang dilahirkan akan dinamakan Immanuel. Allah beserta kita. Dan ini juga Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikatakan oleh malaikat kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan anaknya disebut dengan Immanuel. Terus kalau kita lihat bahwa Mesias itu dari keturunan Daud, itu kita bisa lihat di dalam Mazmur 89 ayat keempat sampai kelima. Kita bisa lihat juga Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 sampai ke 7. Dan juga kita bisa lihat di dalam Yeremia 23 ayat kelima. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Yeremia 23 ayat kelima. Jadi Mesias itu dari tunas Daud. Dan kita lihat di dalam kitab Lukas pasal yang pertama. Yusuf keturunan siapa? Keturunan Daud. Jadi dari garis Yusuf, papa angkat dari Tuhan Yesus, itu dari keturunan Daud. Kalau kita lihat bagian lain dalam kitab Matius, keturunan dari Yesus dari garis ibunya yaitu Maria, kita bisa tarik juga. Dari keturunan siapa? Dari keturunan Daud. Jadi bagian ini menegaskan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika dinubuatkan dari tunas Daud, dari keturunan Daud akan lahir seorang Mesias, itu digenapkan di dalam pribadi Yesus. Dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, dilahirkan dimanapun sudah dinubuatkan. Di Mika pasal 5 ayat yang pertama. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagimu seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat yang pertama. Di sini kita lihat bahwa kelahiran seorang Mesias, kelahiran dari seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya dikatakan sejak purbakala dari kota Betlehem. Itu sudah dinubuatkan dan Yesus lahir di kota Betlehem. Jadi dari peristiwa ini ada plot-plotnya. Kalau sebuah film tuh ada plot ini, ada plot ini. Yesus lahir dari Maria, ada plotnya. Wah, ini sudah dinubuatkan, skenarionya ada dalam perjanjian lama. Terus mereka akan ke kota Betlehem. Yesus dilahirkan di sana. Ada plot di dalam sebuah narasi di dalam perjanjian lama. Terwujud juga sampai akhirnya Yesus mati di atas kayu salib. Dan di antara penjahat pun sudah ada nubuatannya. Jadi bagi kita pada bagian ini, peristiwa-peristiwa ini ingin menegaskan fakta bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Jadi ketika mereka pergi ke Betlehem dan dalam kondisi Maria dikatakan sedang mengandung dan sampai ke kota Betlehem mereka lahir. Ya, sebelumnya ada perintah Raja Agustus yang mengatakan harus diadakan sensus. Kita lihat kebebasan manusia ini di dalam memutuskan semuanya itu terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Jadi kita lihat
ini adalah penggenapan dari nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian lama. Dan tujuan dikatakan Yesus lahir di Bethlehem dari keturunan Daud untuk menegaskan fakta bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin baru-baru ini kita tahu ada sebuah peristiwa viral. Sampai saat ini dibawa ke pengadilan. Ada orang-orang yang menuduh bahwa mantan Presiden Jokowi tidak pernah kuliah di UGM. Ya, kalau dia punya ijazah, ijazahnya dikatakan ijazah yang palsu. Maka mulailah dibukakan ya, ada fotokopi ijazahnya yang ditampilkan. Kalau kita lihat di Google ada tuh, tapi katanya ada tulisannya kurang jelas lah, ada bagian tanda tangan yang kurang inilah ya, pokoknya dicari kelemahannya. Padahal ada ijazahnya, hanya belum ditunjukkan ijazah aslinya. Terus juga ada penyataan dari pihak dari Universitas Gadjah Mada. Ada nomor induk mahasiswanya disebutin. Terus juga dari pihak Universitas Gadjah Mada menyatakan betul Jokowi pernah kuliah di sini. Pernah di wisuda di Universitas Gadjah Mada. Ada pernyataan dari Universitas Gadjah Madanya, dari pihak Universitas Gadjah Madanya. Terus ada foto-foto kuliahnya. Ya, waktu kuliah, waktu naik gunung kita juga bisa lihat di Google. Terus ada teman-teman seangkatannya yang juga bersaksi bahwa mereka kenal Jokowi. Mereka pernah bersama-sama dengan Jokowi. Tetapi peristiwa-peristiwa ini tetap tidak meyakinkan oleh kelompok-kelompok tertentu ini yang menuduh bahwa ijazah Jokowi palsu dan dia tidak pernah kuliah di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan. Enggak pernah tuh. Padahal ada bukti-bukti yang sudah ditunjukkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin zaman saat ini banyak orang melihat siapakah Yesus? Yesus itu bukan Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Yesus itu hanya manusia biasa saja. Yesus adalah seorang yang mengaku dirinya Mesias. Seorang yang mengaku dirinya diutus oleh Allah. Padahal di dalam perjanjian lama yang dijanjikan bukan Yesus yang kita kenal saat ini. Mungkin narasi-narasi demikian seringkali kita mendengarnya. Meragukan Yesus, bahwa Yesus yang kita kenal adalah Yesus yang sudah dibuatkan di dalam perjanjian lama. Saya pernah melihat sebuah acara di YouTube. Channel ini adalah dibuat oleh orang Kristen. Dia orang Yahudi. Dia dulu juga menganggap Yesus itu adalah Mesias palsu. Dia enggak percaya Yesus itu adalah Mesias. Tetapi dia akhirnya bisa mengenal. Dia paham ketika dia terus membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Memohon Allah membukakan kebenaran kepada dirinya. Sehingga dia sebagai orang Yahudi, dia percaya Kristus, dia menjadi orang Kristen. Maka dia punya beban. Bebannya adalah mengabarkan Injil kepada orang-orang Yahudi. Maka dia sering kali ke New York, dia tanya, ketemu dengan orang Yahudi. Dia kabarkan Injil, dia jelaskan tentang Yesus. Dia pergi juga ke Israel. Nah, channel yang saya lihat pada saat itu, dia sedang ke Israel dan bertemu dengan orang-orang Israel. Caranya dia mengabarkan Injil, dia membacakan bagian dari Yesaya pasal yang ke-53. Kalau kita membaca Yesaya 53, itu menceritakan bagaimana Mesias atau Yesus harus berkorban, harus seperti seekor domba yang dibawa ke pembantaian. Dan dikatakan dalam Yesaya 53, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, dosa kita yang ditanggungnya, dia kena murka Allah karena kita, bukan karena kesalahan. Begitu jelas di dalam Yesaya 53. Dan
orang Kristen ini, orang Yahudi Kristen ini bacakan kepada orang. Terus dia suruh ditanya, menurut kamu ini siapa? Ada yang jawab, wah saya nggak tahu. Ada yang jawab, ini sepertinya Yesus nih. Ya, ada yang bilang, ini mungkin ya orang lain atau siapa begitu ya. Terus ketika dia orang-orang menjawab, dia katakan yang dimaksud pada bagian ini adalah Yesus. Dan kamu tahu nggak dari kitab mana? Ternyata orang Yahudi banyak juga nggak tahu kitabnya. Kitab Yesaya ada nggak di dalam kitab Yahudi? Ada? Ada nggak Bapak Ibu sekalian? Ada. Mereka hanya megang perjanjian lama. Perjanjian baru mereka pegang? Enggak. Mereka tidak percaya perjanjian baru. Tapi perjanjian lama mereka percaya. Dan orang ini jelaskan. Itu tercatat di dalam Yesaya pasal yang ke-53. Dan mereka kaget. Oh ternyata ada. Dan itu menunjuk kepada Yesus. Nah pada bagian ini Bapak Ibu sekalian. Dalam Lukas yang diuraikan. Bagaimana malaikat menampakkan diri kepada Maria. Bagaimana malaikat juga menampakkan diri kepada Yusuf. Mereka adalah keturunan Daud. Dari mereka lahir Yesus. Dan Yesus itu lahirnya di kota Bethlehem. Semuanya untuk menegaskan. Bahwa di dalam perjanjian lama. Allah sudah membuat skenarionya. Dan ketika di dalam perjanjian baru Allah sebagai sutradara ingin menunjuk seperti ini kejadiannya. Dan Yesuslah Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Jadi pada bagian ini Bapak Ibu sekalian untuk menegaskan siapakah Yesus? Keturunan Daud. Siapakah Yesus? Mesias yang dijanjikan. Nah Bapak Ibu sekalian mungkin ada orang yang berkata seperti ini. Bisa saja ada orang yang coba-coba nih. Oh di dalam perjanjian lama dari keturunan Daud. Maka dicarilah keturunan Daud. Oh ada Yusuf. Oh ada Maria. Lahirnya di mana tuh? Oh di Bethlehem. Oh ya nanti lagi mengandung. Dibawa ke kota Bethlehem. Ya dan lahir di sana. Oh ntar ada peristiwanya waktu itu ada sensus. Yaitu oleh Kaisar Agustus. Dibikin skenarionya. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Sebenarnya Yesus bukan Mesias yang dijanjikan. Tetapi ada orang yang tahu. Dan coba-coba. Bikin skenario. Sehingga menunjuk Yesus yang kita percaya sekarang ini. Jadi sama dengan yang ada di dalam perjanjian lama. Nah Bapak Ibu sekalian. Ini yang juga seringkali menjadi pemikiran orang Yahudi. Ada yang punya anggapan demikian. Betulkah? Bisakah orang mewujudkan? Setelah tahu perjanjian lama, mereka coba mencari satu sosok yang mereka anggap itu Yesus yang sama dalam perjanjian lama. Tetapi ini bukan pekerjaan Tuhan. Ini adalah pekerjaan manusia. Mungkinkah ini terjadi? Nah Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Ada seorang ahli matematika Kristen yang bernama Peter Stoner. Ya, bukan Peter Farran ini. Peter Farran, Guru Injil Peter Farran lagi studi di Singapura dan hari ini hadir ya. Ini bukan Peter Farran, ini Peter Stoner ya. Nah dia ahli matematika. Dia coba hitung-hitung. Ada yang mungkin pada zamannya dia ada yang bilang seperti itu. Yesus itu bisa lah. Ada orang tahu perjanjian lah, dibikin skenario, lahirlah Yesus yang sekarang kita percaya dan kita sembah. Nah Bapak Ibu sekalian, Stoner coba hitung. Nah ternyata untuk menggenapan 8 nubuatan itu kemungkinannya adalah 1 banding 100 kuadriliun. Pernah dengar kata kuadriliun? Pernah? Enggak pernah ya. Nggak ada orang yang kayaknya kuadriliun. Ada triliun.
Ya, yang kekayaannya 6 triliun siapa? Elon Musk. Ya, kekayaannya kalau nggak salah 4.000 atau 6.000 triliun tuh. Ya, nah ini kuadriliun itu 1.000 triliun. Ya, jadi kalau 100 kuadriliun itu sama dengan 100, udah 1.000 triliun lagi. Gitu ya. Wah, jadi kemungkinannya itu kecil sekali. Jadi ini baru 8 loh. 8 nubuatan. Kalau ada seorang berusaha mencoba menggenapkan itu sesuai dengan apa yang digenapkan, itu kemungkinannya 1:100 kuadriliun. Ya, jadi itu sesuatu yang mustahil. Itu gambarannya kira-kira seperti ini. Kalau Pulau Jawa, gede nggak Pulau Jawa? Dikasih uang logam. Setiapnya uang logam setinggi 60 cm. Ya, terus ada uang 1 logam itu ditandain, dilempar ya mungkin dari kalau Pulau Sumatera dilemparnya dari bulan kali, jatuh di Pulau Jawa. Terus berusaha cari itu, cari, kira-kira ketemu nggak? 1 koin di Pulau Jawa yang dipenuhin banyak koin, yang tebalnya 60 cm, ketemu. Kayaknya kan mustahil, bukan? Kira-kira seperti itu yang dikatakan oleh Stoner. Kalau ada orang yang bisa mewujudkan 8 nubuatan itu seperti menemukan 1 buah koin ditumpukan 60 cm yang memenuhi seluruh Pulau Jawa. Kira-kira seperti itu. Jadi ini menggambarkan mustahil. Ada orang yang bisa tahu perjanjian lama, coba mewujudkannya. Dan seolah-olah Yesus itu adalah tokoh imajinatif. Tokoh yang dibuat-buat disesuaikan dengan perjanjian lama. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Jadi peristiwa ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana Yesus lahir. Melalui Yusuf dan Maria. Melalui seorang perawan. Ya. Dan lahir di kota Bethlehem. Ini untuk menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah dijanjikan di dalam perjanjian lama. Dan ini Bapak Ibu sekalian untuk meneguhkan iman kita. Kalau ada meragukan kelahiran Yesus, ada meragukan siapakah Yesus, kita lihat ternyata dia sudah dinubuatkan sebelumnya. Saya ingat waktu saya sekolah di SD. Saya ini sekolahnya SD di negeri, SMP negeri, SMA negeri, kuliah dulu baru di swasta. Ya, sebelum masuk sekolah teologi ya. Nah di SD pada zaman saya, kalau mungkin seangkatan umur saya, sekolah di negeri itu, pelajaran agama Kristen itu sulit untuk didapatkan. Jadi harus ikut ajaran atau ikut pelajaran agama Islam. Nah saya dapat guru agama yang fanatik. Jadi sebelum dia ngajar, dia selalu membongkar ajaran kekristenan dan menyatakan ajaran kekristenan itu salah. Saya juga dapat wali kelas yang sama juga fanatik. Waktu itu, ya waktu zaman saya ini wali kelas ini seminggu paling masuknya 2 kali atau 3 kali seminggu. 3 hari, 2 hari atau 3 hari. Ya, kalau masuk bukan langsung pelajaran, masuk pelajaran agama dulu. Ya, dan selalu menjelek-jelekan agama Kristen. Saya ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu saya kelas 6 SD. Guru agamanya pernah mengucapkan kalimat seperti ini. Wali kelasnya juga pernah mengucapkan kalimat seperti ini. Yang mati di atas kayu salib itu bukan Yesus. Yang mati di atas kayu salib itu adalah seseorang yang mukanya diubahkan oleh Tuhan. Sehingga menyerupai Yesus, dan orang itulah yang akhirnya disalibkan. Yesus
ada kuburannya katanya. Kuburannya itu saat ini ada di Madinah. Itu setahu saya waktu saya masih SD. Nah, waktu itu saya sempat bertanya-tanya tentang iman kekristenan saya. Saya memang sejak kecil sudah ke sekolah minggu dari SD kelas 1 ya. Dan waktu sekolah minggu diajarin yang mati di atas kayu salib itu Yesus. Kenapa Yesus mati di atas kayu salib? Untuk menebus dosa manusia. Siapakah Yesus? Allah yang menjadi manusia. Tetapi guru agama saya bilang, yang mati di atas kayu salib itu bukan Yesus, seseorang yang mukanya diubahkan dan ada kuburannya lagi di Madinah. Saya mulai bertanya-tanya, yang mana yang benar? Ya, nah saya bersyukur walaupun waktu itu saya nggak akrab dengan guru sekolah minggu sehingga saya bisa bertanya kepada guru sekolah minggu saya atau kepada pendeta. Ya, saya itu nggak punya hubungan yang akrab dan agak pemalu. Tapi saya bersyukur waktu saya kelas 6 SD, saya pernah 1 tahun nggak pernah bolos, datang terus dan hadiahnya itu Alkitab. Kalau Alkitab hadiahnya sekarang murah, kalau dulu mahal, jarang yang bisa punya Alkitab ya. Zamannya saya ya dapat Alkitab. Nah, Alkitab itulah yang saya baca. Dari kitab Yohanes, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu Allah. Ayat yang ke-12. Firman itu menjadi manusia. Siapakah Yesus? Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dalam Yohanes 14, Yesus pernah mengucapkan kalimat seperti ini. Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Siapakah orang yang pernah mengucapkan kalimat yang berani seperti ini? Melihat saya, melihat Allah. Tapi Yesus mengucapkan kalimat yang berani seperti ini. Siapakah Yesus? Bukan manusia biasa. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan siapakah Yesus? Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. Di dalam Yesaya pasal 53. Bagaimana Yesus mati? Apa tujuannya Yesus mati? Bagaimana Yesus mati sudah dijelaskan sedemikian rupa. Bahkan kematiannya di antara para penjahat pun, disalibkan di antara penjahat pun sudah dinubuatkan. Di dalam Yesaya 53 ayat 9 dikatakan, orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi di sini untuk menegaskan siapakah Yesus? Yesus benar-benar mati. Apa tujuannya mati? Untuk menebus dosa kita, kesalahan kita lah yang tanggungnya. Dan matinya pun di antar penjahat. Sudah dinubuatkan. Dalam Lukas pasal yang ke-1 ini. Skenario di dalam perjanjian lama. Allah sudah membuat skenario-nya. Dan drama itu terjadi. Peristiwa itu terjadi di dalam perjanjian baru. Dan digenapkan di dalam pribadi Yesus. Yesus pergi ke Bethlehem dan dilahirkan di sana. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Mewujudkan itu semua bisa terjadi. Ini menegaskan tentang kemesianan Yesus. Dan yang kedua respon kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Menegaskan fakta. Kalau Yesus datang pertama kali sudah dibuatkan. Bagaimana dia lahir sudah dibuatkan. Bagaimana dia mati sudah dibuatkan. Bagaimana matinya di antara penjahat sudah dibuatkan. Maka yang kedua meneguhkan fakta. Bahwa Yesus juga akan datang kembali. So sekalian mungkin kita lihat ada film seri pertama. Ada film seri kedua. Baru-baru ini saya diajak sama teman nonton film agak lain. Ya,
Padahal saya agak normal sebenarnya. Filmnya agak lain judulnya. Saya nonton ternyata filmnya bagus juga, lucu ya. Terus ada yang bilang, keponakan saya bilang, Su, ya agak lain pertama juga lucu. Ya, saya belum pernah nonton agak lain yang pertama. Jadi agak lain yang kedua ya. Mungkin kalau agak lain pertama nonton, agak lain kedua nonton, agak lain pertama juga nonton, benar-benar jadi agak lain kali ya. Nah itu ada seri pertama, ada seri yang kedua. Ada skenario pertama, ada skenario yang kedua. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perjanjian baru, skenario pertama terwujud. Tapi setelah Yesus naik ke kerajaan sorga, ke sorga dia berjanji bahwa dia akan datang kembali. Kalau di dalam perjanjian lama ada nubuatan dan diwujudkan. Maka waktu Yesus berjanji bahwa dia akan datang kedua kali. Maka itu pasti juga akan diwujudkannya. So sekalian, kedatangannya dikatakan kedatangan Yesus seperti pencuri. Kalau seperti pencuri berarti apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Bisa kita tahu kapan tahunnya? Bisa kita tahu kapan tanggalnya? Kita bisa tahu kapan bulannya? Kita bisa tahu kapan jamnya? Jawabannya tidak bisa. Kalau pencuri datang, ada enggak kita yang pernah kecurian? Pencurinya telepon dulu. Pak Rusdi, saya mau datang ya hari Sabtu jam 8 malam ya. Pergikah keluar ya biar saya datang nyurinya enak? Pasti nggak ada. Pasti kita tidak dikasih tahu. Yesus katakan kedatangannya seperti seorang pencuri. Berarti tidak ada seorang pun yang bisa mengetahuinya. Kalau ada pendeta saat ini yang meramal, wah datangnya 2030, 2035, pasti itu adalah pendeta yang sesat ajarannya. Karena Yesus katakan tidak ada seorang pun yang dikasih tahu kapan kedatangannya yang kedua kali. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi Yesus memberikan tanda-tandanya. Apa sih tanda-tanda yang diberikan oleh Yesus? Di dalam Matius 24 ayat 4 sampai ke 5 dikatakan akan ada Mesias palsu. Sudah ada Mesias palsu? Sudah ada? Jawabnya sudah ada. Ada perang dan ada konflik, perang antara bangsa, perang antara kerajaan. Sudah terjadi, sudah ada perang antar negara, sudah ada perang dunia pertama, ada perang dunia kedua. Saat ini ada beberapa negara yang masih berperang, ada Rusia dengan Ukraina, ada juga Israel dengan Hamas. Baru-baru ini ada konflik antara Vietnam dan Kamboja. Seberapa luas Thailand ya. Dengan Thailand ya seberapa luas tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi perang itu sudah terjadi. Ada bencana alam, gempa bumi, kelaparan, sampar. Ya kita tahu ada COVID yang menewaskan banyak orang. Ada bencana alam. Itu dalam Matius 24 ayat 7b, Lukas 21 ayat 11 sudah terjadi. Sudah terjadi. Ada penganiayaan gereja, ada beberapa gereja yang dianiaya di Afrika, ya, di Ethiopia, terus di negara-negara Arab, ya, di daerah-daerah Korea Utara, orang-orang Kristen mengalami penganiayaan. Ada penginjilan secara global, Injil disebarluaskan di berbagai tempat, sudah terjadi? Sudah. Terus ada sesama keluarga saling membenci, anak membunuh,
Orang tua membunuh anaknya sudah terjadi. Ada hubungan yang semakin rusak antara anggota keluarga sudah terjadi. Jawabnya sudah terjadi. Ada munculnya anti-Kristus sudah terjadi. Antikristus artinya orang atau kelompok yang benci Kristus dan ingin menghancurkan kekristenan, itu adalah antikristus. Sudah ada, sudah ada. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tanda-tanda itu sudah terjadi. Cuma kita belum tahu kapan puncaknya, kapan kegenapannya. Diumpamakan sebagai seorang perempuan yang melahirkan. Biasanya pengen melahirkan ada rasa sakit, mules gitu ya. Setelah itu mungkin ada yang 1 jam kemudian melahirkan. Ada yang 2 jam melahirkan. Ada yang seharian belum melahirkan juga. Disuntiklah dengan epidural katanya ya, baru melahirkan. Tapi nggak mungkin sampai ada sakit 1 bulan kemudian baru melahirkan. Nggak ada ya. Saya belum pernah melahirkan. Jadi saya tidak tahu seperti apa rasanya. Tetapi yang pasti waktu ada rasa sakit itu ada waktunya melahirkan. Bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa seharian. Tetapi pasti bayi itu akan lahir. Gambarannya demikian. Tanda-tanda itu sudah ada. Bencana ada. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Menjelang Natal ya. Sebelum Natal atau setelah Natal. Biasanya terjadi bencana yang besar. Betul? Kapan bencana Aceh terjadi? Tahun berapa? 2004 ya. Tanggal berapa? Ada yang tahu? 26 Desember. Berapa tahun lalu juga peristiwa gempa ya terjadi di NTT juga. Ya, banyak yang meninggal menjelang Natal. Seolah-olah ingin memperingatkan kepada kita. Bencana-bencana itu adalah tanda. Mengingatkan dia akan datang kembali. Nubuatan tentang Yesus dalam perjanjian lama sudah diwujudkan. Ketika Yesus naik ke dalam kerajaan surga dan dia berkata dia akan kembali. Dan dia mengatakan ada tanda-tandanya. Kedatangannya itu pasti. Dan kita diminta untuk siap sedia. Apakah kita seperti gadis bijaksana atau gadis yang bodoh? Kita tahu ya, gadis yang bodoh apa dikatakan? Pelitanya padam. Gadis yang bijaksana yang mempersiapkan dengan minyak sehingga pelitanya tetap menyala, dia mempersiapkan dirinya sedemikian rupa. Jadi pelita yang tidak menyala itu menggambarkan ada orang Kristen yang sudah mungkin datang ke gereja, mungkin beribadah, status KTP-nya Kristen, tetapi karena satu hal dia meninggalkan imannya, pelitanya boleh katakan menjadi padam. Tidak menyala. Dia murtad dan dia tidak percaya. Orang seperti ini digambarkan seperti gadis yang bodoh. Tetapi orang yang pelitanya menyala-nyala. Artinya dia sungguh-sungguh percaya. Ada penganiayaan, ada kesulitan, ada tantangan. Dia tetap beriman. Bahkan pelitanya dikatakan ditaruh di tempat yang tinggi. Yang menerangi banyak tempat. Yang menggambarkan bukan hanya percaya. Tetapi hidupnya menjadi terang bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Orang seperti inilah yang digambarkan dengan gadis yang bijaksana. So sekalian, Yesus akan datang kedua kali. Apakah waktu dia datang untuk kedua kali? Kita gadis yang bodoh atau kita kategori gadis yang bijaksana? Ketika kita berhadapan dengan Tuhan,
Tuhan katakan kepada kita, Engkau adalah hambaku yang baik. Engkau adalah hambaku yang berkenan. Hidupmu sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Yesus sudah datang dan Yesus akan datang untuk kedua kali. Siapkah kita menunggu kedatangannya? Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, ya Tuhan. Engkau sudah memberikan tanda-tanda zaman supaya kami siap sedia. Kalau nubuatan di dalam perjanjian lama sudah terjadi dan digenapkan oleh Yesus. Yesus juga memberikan tanda-tanda bahwa dia akan datang untuk kedua kalinya. Kiranya kami juga boleh diingatkan. Hidup kami harus dipertanggungjawabkan di hadapan Kristus. Kiranya kami yang saat ini masih diberikan nafas hidupan. Tolong kami supaya hidup kami boleh hidup yang penuh beriman, setia, dan hidup yang menghasilkan buah-buah. Sehingga ketika kami berhadapan dengan Engkau, ya Tuhan, hidup kami dipandang berharga dan bernilai di hadapan-Mu, ya Tuhan. Pimpin kami setelah kami pulang. Berikan kami satu tekad dan diingatkan. Yesus akan datang untuk kedua kali. Dan kami harus bersiap. Pimpin hidup kami untuk mempersiapkan kedatangan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan. Sedang kita bangkit berdiri, kita akan bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberi persembahan satu kali untuk kas umum. Kita akan iringi persembahan kita dengan pujian Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Biarlah kita mewartakan kabar sukacita ini kepada orang-orang yang kita jumpai. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala senang aku menikah mendengar nyanyian bala surga, gembira menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Mari jemaat kita bersatu di dalam doa persembahan.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin hidup kami selama 1 minggu terakhir ini Tuhan. Berkat-Mu yang tidak pernah habis-habisnya kepada kami Tuhan. Kami telah memberikan sebagian dari berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya persembahan kami ini dapat berguna untuk pekerjaan Tuhan di rumah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, atas berkat-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita mau menaikkan 2 pokok doa syafaat. Yang pertama, kita mau sama-sama doakan ibadah Natal sekolah minggu sore ini, agar anak-anak sekolah minggu mendapatkan hadiah Natal yang terindah dalam hidup mereka. Kita juga mau doakan untuk Christmas Carol yang akan diadakan tanggal 17 dan 18 Desember ini. Untuk jemaat yang sudah lanjut usia dan yang sudah gak bisa datang ke gereja lagi, supaya mereka dapat merasakan sukacita bersama dalam perayaan Natal di rumah mereka. Mari kita sama-sama, kita buka suara, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk ibadah Natal sekolah minggu pada sore hari ini Tuhan. Kiranya Kau berkati supaya para orang tua dapat membawa anak-anaknya untuk datang ke ibadah Natal pada sore hari ini, dan biarlah anak-anak boleh mendapatkan hadiah Natal terindah bukan hanya secara materi, tetapi mereka boleh merasakan kasih Tuhan, dan mereka boleh merasakan arti Natal sesungguhnya dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Christmas Carol yang diadakan 17 dan 18 Desember ini Tuhan. Kiranya jemaat yang didatangi boleh mendapatkan sukacita Natal Tuhan, walaupun mereka tidak bisa datang ke gereja lagi dalam keadaan lemah tubuhnya, tapi mereka boleh merasakan sukacita Natal di rumah mereka masing-masing bersama dengan jemaat dan keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Yang kedua, kita mau berdoa untuk ibadah Natal tanggal 21 Desember minggu depan yang diadakan di Pos Serang, Pos Sepatan, dan juga Pos Tanjung Kait, dan juga ibadah Natal Cengkareng yang diadakan 2 kali pada tanggal 25 Desember nanti. Kita berdoa supaya ada jiwa-jiwa baru yang boleh dimenangkan melalui ibadah Natal ini, dan semua yang mengikuti ibadah dapat mengalami keajaiban kasih karunia Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk ibadah Natal yang diadakan di pos pada minggu depan Tuhan, di Serang, Tanjung Kait dan Sepatan. Kiranya Kau berkati supaya acara dapat berjalan dengan baik, dan juga ibadah Natal di Cengkareng tanggal 25 supaya semua dapat berjalan dengan baik dan jemaat boleh dapat merasakan kasih Tuhan. Bukan hanya nama kami yang dimuliakan, tetapi nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan, dan mereka juga dapat merasakan damai Natal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa-doa kami yang telah kami panjatkan. Kiranya Kau yang menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita memohon berkat Tuhan boleh turun atas kita semua. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan dari Allah Roh Kudus terus menyertai akan hidupmu, sehingga lilinmu tetap menyala, dan melalui hidupmu nama Tuhan boleh dipermuliakan, dan engkau boleh menjadi terang bagi orang lain untuk kemuliaan Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Silakan duduk saat teduh. Ya, salam, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita melihat berita melalui Videotron, ada berita tambahan yang saya akan sampaikan. Pertama, diingatkan kembali bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya anak atau cucu yang masih umurnya masih dalam umur sekolah minggu, ya bisa membawa mereka untuk mengikuti ibadah Natal sekolah minggu nanti sore jam 5 sore. Dan bagi kita yang ingin memberikan dukungan bagi kebutuhan Natal kita sebesar 65 juta rupiah. Saat ini sudah terkumpul 46.500.000. Bagi saudara sekalian yang ingin mendukung bisa memasukkannya ke dalam amplop persembahan ataupun bisa transfer melalui rekening bank gereja. Dan bagi saudara sekalian yang sudah mendaftarkan retreat dan belum membayarkannya, ini bulan Desember adalah bulan terakhir. Diharapkan saudara sekalian yang sudah mendaftarkan bisa segera membayarkan, karena kita nanti akan menggunakan beberapa uang untuk kebutuhan-kebutuhan awal-awal retreat kita. Itu saja pengumumannya, kita akan melihat warta melalui Videotron. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Mari kita simak warta berikut ini. Jemaat yang terkasih, kita kembali memasuki minggu Advent berikutnya. Dan kami bersyukur melihat jemaat yang tetap setia mengikuti renungan-renungan yang dikirimkan melalui WhatsApp, baik melalui teks, video maupun audio. Kiranya setiap renungan yang kita terima bukan hanya menjadi informasi, tetapi menjadi kesempatan bagi kita untuk merenung, memperlambat langkah, dan mempersiapkan hati menyambut Sang Juru Selamat yang datang membawa pengharapan bagi dunia. Persekutuan Usia Indah pada hari Selasa pukul 10. Jemaat Usia Indah akan berkumpul kembali dalam persekutuan dengan tema Kesukaan Besar bagi Dunia. Terambil dari Lukas pasal 2 ayat 8-14. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru JSA. Kiranya persekutuan ini menjadi ruang untuk saling menguatkan dan menikmati sukacita Natal bersama. Persekutuan doa pagi pada hari Sabtu pukul 6 pagi, kita kembali berkumpul dalam persekutuan doa pagi, baik secara onsite maupun online. Firman Tuhan berjudul Mendengar, Melihat, dan Memberitakan. Terambil dari Lukas pasal 2 ayat 8-20. Yang akan disampaikan oleh Guru Injil Saro Zendrato. Kita memulai pagi dengan doa dan firman sebelum memasuki kesibukan di akhir tahun. Ibadah umum akan diadakan minggu depan pada tanggal 21 Desember pukul 8 dan 10.30 dengan tema Sukacita Bertemu Yesus dari Matius 2 ayat 1-2 dan 9-11. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Binata Setiawan. Mari datang dengan hati yang rindu untuk mengalami kembali sukacita Natal. Masih di hari yang sama, ibadah teens pada pukul 8, para remaja akan beribadah dengan tema The Pursuit of Love dari Matius 2 ayat 1-12. Kiranya para teens semakin mengenal kasih Allah yang memimpin langkah mereka. Untuk adik-adik sekolah minggu, ibadah akan berlangsung pada pukul 8 dan 10.30. Temanya adalah Senangnya Bertemu Tuhan. Kiranya momen Natal membawa sukacita bagi hati anak-anak. Natal umum, tema Kabar Baik bagi Dunia, disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri pada hari Kamis 25 Desember 2025. Akan ada 2 ibadah pada pukul 8 dan 5 sore.
Ibadah malam tutup tahun dengan tema menghitung hari disampaikan oleh Pendeta Stephen Paul hari Rabu 31 Desember 2025 pada pukul 6 sore sampai 8 malam. Ibadah awal tahun merupakan ibadah gabungan dengan tema hidup karena percaya, bukan karena melihat. Akan disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri pada hari Kamis 1 Januari 2026 pukul 8 pagi. Mari bersama merayakan sukacita kelahiran Kristus dengan hati yang penuh ucapan syukur dan semangat merayakan. Retret GKBJ Cengkareng dan POS akan diadakan tanggal 19 sampai 21 Maret 2026 di 5G Resort Bogor. Diingatkan kepada para peserta bahwa pembayaran paling lambat dilakukan di bulan Desember. Dek, tumbler mana? Dek, tumblernya mana? Ini kan gelas kertas. Kan ada plastiknya juga itu. Saudara yang terkasih, mungkin setelah melihat video sebelumnya, kita merasa relate dengan hal itu. Kita mungkin juga pernah bertanya-tanya, kenapa sih gereja setiap minggu selalu menyarankan kita, atau termasuk saya, untuk menggunakan tumbler? Bukankah tumbler itu juga dibuat dari plastik? Nanti yang ada nambah-nambahin sampah plastik ntar. Nah, ini persoalannya. Jadi masalah utama dari kejadian ini itu bukan soal materi plastiknya, tetapi budaya sekali pakai lalu dibuang. Yang ini yang bisa membuat kita menimbun sampah plastik secara berlebihan. Gelas kemasan yang seperti plastik ini atau mungkin gelas kertas yang sebenarnya di dalamnya juga ada kandungan plastiknya, ini hanya bisa kita pakai kurang lebih 5 menit saja. Lalu kemudian ini akan menjadi sampah plastik yang membutuhkan waktu lama untuk benar-benar terurai. Bahkan dalam sebuah penelitian dikatakan membutuhkan waktu sekitar ratusan tahun supaya sampah plastik ini benar-benar hancur. Masalahnya, sampah plastik sekarang ini sudah menggunung di berbagai tempat. Dan jika ini dibiarkan, ini akan memicu polusi dan kerusakan ekosistem alam yang sangat serius. Untuk itu, penggunaan tumbler ini sangat disarankan supaya kita semua belajar untuk merawat bumi kita dan menjaga lingkungan kita dengan lebih baik. Dengan menggunakan tumbler pun kita juga bisa menghemat pembuangan sampah plastik harian kita. Dan sekarang pun tumbler sudah berbagai macam varian. Ada yang terbuat dari bahan plastik yang lebih ramah lingkungan, atau juga tumbler yang terbuat dari silikon. Nah, kelebihan dari tumbler sejenis ini adalah kita bisa membuatnya menjadi lebih praktis untuk dibawa. Jadi waktu kita mau ke gereja, kita bisa kondisikan tumblernya dalam kondisi kosong. Lalu ketika sudah sampai di gereja, kita bisa isi dengan air yang disediakan di dispenser gereja. Jadi, membawa tumbler ini menjadi wujud praktis dan sederhana dari mandat Tuhan untuk memelihara bumi dan alam ciptaan yang ada di sekitar kita. Untuk itu, mari mulai minggu depan kita bawa botol minum kita dan kita bersama-sama menjaga lingkungan kita dengan lebih baik. Satu botol yang saudara bawa adalah tanda kasih nyata bahwa kita memang sungguh-sungguh menjaga dan merawat bumi kita dengan baik. Jadi, mari kita lakukan ini bersama-sama demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Usia lanjut adalah anugerah karena Tuhan, kasih selalu mengasihi, puji dan syukur.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya seluruh rangkaian ibadah dan kegiatan ini menolong kita berjalan bersama Tuhan di tengah masa Advent ini. Mari kita terus membuka hati, menantikan Natal bukan hanya sebagai perayaan tahunan, tetapi sebagai pengingat bahwa terang Kristus selalu hadir untuk menuntun perjalanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, sudah berapa kali kita mengikuti kebaktian Natal? Saya tadi hitung-hitung, dari sejak saya bertobat SMP itu sekitar 36 tahun atau 36 kali, belum termasuk waktu sekolah minggu. Nah, kenapa itu momen yang penting untuk kita juga membawa jiwa bagi orang? Karena tahun 89 saya diajak teman saya untuk ikut ibadah Natal di sekolah. Dan disitulah perjumpaan saya secara pribadi dengan Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan, bertobat dan menyerahkan hidup sampai hari ini. Mari Bapak Ibu kita juga membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan kita wartakan bahwa Kristus sudah lahir, sudah hadir dalam hidup kita. Dan kita mau menjadi alatnya. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian Hai Siarkan di Gunung. Satu kali, setelah itu boleh bersalaman. Hai siarkan di gunung, di bukit dan